Impact Kids. Halo adik-adik sahabat Impact Kids yang ada di rumah, apa kabar hari ini? Ketemu lagi dengan Kak Merlin dalam Impact Kids hari ini. Adik-adik, sebelum kita beraktivitas sepanjang hari ini, yuk mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan, terima kasih untuk kasih setia Tuhan, terima kasih untuk semua berkat perlindungan yang Tuhan berikan kepada kami sepanjang hari ini. Bapa dalam surga, sebelum kami beraktivitas, kami mau bersama-sama untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Buka hati kami, buka telinga kami, pikiran kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti dan memahami akan firman-Mu yang kami dengarkan hari ini. Terlebih kami boleh melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, Kak Merlin mau tanya nih buat adik-adik, kira-kira apa yang kamu anggap penting dalam hidup kamu? Wah, kalau nggak ada ini itu, wah kayak kurang sesuatu gitu. Apakah mungkin nilai yang bagus? Atau punya banyak uang? Atau mungkin rumah yang wow bagus? Atau kendaraan? Atau apa yang kamu anggap sangat penting dalam kehidupan kamu? Mungkin ada yang, wah kalau aku pintar itu penting banget. Yes, tidak salah adik-adik ya. Apa yang kita anggap penting itu tidak salah adik-adik. Tetapi apa kata firman Tuhan mengenai sesuatu yang kita anggap penting dalam kehidupan kita setiap hari? Yuk adik-adik, mari kita buka Alkitab kita di dalam Lukas pasal 12 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-21. Yuk kita buka Alkitab kita di Lukas pasal 12 ayat 13 sampai yang ke-21. Kak Merlin bacain ya buat adik-adik. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, ini kata Yesus lagi nih kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Judul renungan kita hari ini adalah apa yang penting? Nah, kira-kira nih apa yang penting setelah baca firman Tuhan hari ini? Kira-kira adik-adik udah mulai memikirkan belum? Apa yang penting buat adik-adik? Di sini diumpamakan ada satu orang kaya nih adik-adik, punya banyak tanah dan menghasilkan banyak sekali hasil kebun, pokoknya banyak sehingga itu membuat dia semakin kaya. Tetapi dia berpikir nih kalau aku nanti suatu hari nanti nih nggak ada, apa yang harus aku lakukan? Wah, bagaimana caranya untuk menjaga semua hartanya itu? Nah, kemudian dia punya ide, aku mau bikin lumbung ya, bikin tempat penyimpanan kata dia. Ya, dia mau merombak lumbungnya dan dia mendirikan lebih besar supaya dia menyimpan semua hartanya itu di dalamnya. Tetapi
Tapi adik-adik, firman Tuhan kepadanya datang kepada orang kaya ini nih, dikatakan sampai dibilang gini, "Hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu?" Nah adik-adik, pada malam itu juga orang ini tuh meninggal loh adik-adik. Lalu buat apa harta yang dia simpan itu? Untuk siapa? Tadi kan katanya, biar aku menikmatinya, biar aku bisa senang-senang, biar aku udah gak usah susah-susah. Tapi ternyata adik, semuanya itu tidak penting. Nah apa nih yang penting dalam hidup kita? Yes, yang penting itu adalah memperkaya hidup kita dengan kebenaran akan firman Tuhan, ketaatan kepada firman Tuhan. Nah, adik-adik tidak masalah kita pintar, adik-adik tidak apa-apa kita memiliki uang banyak, kita memiliki mobil yang mewah atau rumah yang bagus, tidak apa-apa adik-adik. Tetapi jangan lupa untuk mempergunakan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Kamu bisa menolong orang lain, kamu bisa memberkati orang lain dengan kepintaran kamu. Misalnya, kamu bisa menolong teman kamu yang kurang pandai. Ketika lagi mengerjakan tugas, kamu belum mengerti yang bagian mana. Nah, kamu ajarin ya. Misalnya nih, kamu punya mobil, teman kamu ada yang tiap hari naik angkot. Kamu bisa nebeng aku yuk. Misalnya seperti itu. Atau kalau ketika kamu memiliki sesuatu yang kamu anggap penting, yuk jadikan itu berkat bagi banyak orang. Jadikan itu sebagai alat untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan ya adik-adik ya seperti orang kaya ini. Karena dia mau supaya hidupnya doang yang enak, supaya dirinya doang yang senang-senang, dia tidak memperhatikan orang lain. Ya, ingat adik-adik perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Masih ingat adik-adik ketika Yesus mengambil seorang anak kecil, ya anak kecil dibilang belajarlah dari anak kecil ini kepada murid-muridnya ya. Dia anak yang jujur, anak yang tidak berani untuk memikirkan sesuatu yang jahat. Ya adik-adik, tapi yuk mari kita belajar bersama-sama untuk menjadikan apa yang kita anggap penting dalam hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan sampai seperti orang kaya ini adik-adik ya, udah kaya banyak banget hartanya, tapi meninggal juga, toh semuanya gak akan dibawa kemana-mana kan adik-adik. Tapi yuk kita jadikan apa yang kita anggap penting itu, kekayaan kita, kepintaran kita, kebaikan kita, bahkan kita pakai untuk memberkati orang lain supaya orang lain bisa melihat Tuhan dalam kehidupan kita. Wah benar nih, dia anak Tuhan yang baik, dia anak Tuhan yang benar-benar luar biasa. Sehingga orang lain juga melihat, kalau ternyata menjadi orang Kristen itu seperti itu. Oke adik-adik, siap untuk menjadi teladan. Dan ingat, apa yang penting yaitu taat kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang melalui apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami tidak mau Tuhan untuk senang-senang sendiri, kami tidak mau Tuhan untuk egois, tetapi kami mau memakai kepintaran kami, kebaikan kami, bahkan mungkin harta kami atau kekayaan kami untuk memberkati banyak orang. Tolong kami Tuhan supaya kami boleh berhikmat, diberikan hikmat oleh Tuhan untuk mempergunakan apa yang telah Tuhan berikan kepada kami dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian adik-adik Impact Kids kita hari ini. Sampai jumpa di Impact Kids selanjutnya. Dadah. Impact Kids.